Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Asku, Bapak Anuzi, kepada yang terhormat para pelajar, baca pelatih, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur dapat bersilaturahmi, bahkan bertambah saudara. Saudara dari mana? Pendadarah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sekarang jam berapa ini? Maghrib berapa lama lagi ya? Setengah 7. Berarti maghrib 1 jam lagi. Kita usahakan ini setengah jam sudah selesai. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kenapa virus corona begitu dahsyat? Dari mana dia menular? Melalui namanya droplet. Apa itu droplet, Pak? Serpihan air liur. Jadi orang kalau dia batuk itu tanpa disadari ada serpihan kecil, nggak nyampe setetes ya. Itu puncratannya bisa 1 meter. Begitu batuk muncrat, seret. Dalam serpihan air yang sangat kecil itu mengandung jutaan virus, bukan, tapi jutaan. Nempel di tubuh orang, nempel di baju. Saat nempel dia memang tidak bisa tembus ke dalam kulit, karena kulit kita ini luar biasa manusia. Tapi kemudian dari ini tangan tertular. Pegang mata, masuklah lewat kelenjar mata. Kadang juga pegang hidung ya Pak ya, terhisaplah ke hidung. Kadang pegang makanan, makan, masuk lewat makanan ke mulut, masuk badan. Virus ini langsung menyerang, yang diserangnya satu saja, sistem nafasan. Ini yang jadi masalah. Kalau menyerang ke kulit, orang masih bisa hidup, paling kulitnya belang, betul? Tapi kalau ke napas diserang, 5 menit pun nggak napas, out, ya Pak ya, lewat, betul Pak? Itu pernapasan. Subhanallah. Saya tadi lihat di berita dokter-dokter Cina itu Pak, karena di sana banyak yang meninggal, jadi yang meninggal itu diotopsi, dipotong jenazah, dilihat kenapa bisa mati. Ternyata korban-korban virus ini paru-parunya penuh dengan lendir. Jadi sistem kerjanya itu Pak, si virus itu membuat lendir di dalam paru-paru. Paru-paru itu dia kan menghisap, alveoli itu menghisap oksigen. Penghisap ini tertutup oleh lendir sehingga tidak bisa napas, nggak bisa ngisap oksigen. Masya Allah. Jadi cara menghasilkan lendir di paru-paru. Subhanallah. Kalau lendir di hidung sih nggak masalah, tinggal dibuang ya Pak ya. Lendir di paru-paru bagaimana buangnya? Betul Bapak Ibu? Nah, begitu ya. Buat tes 1, 2 tes. Obat yang sudah terbukti di Cina itu ada 2 obat. Yang pertama kloroquine. Kloroquine itu kalau bahasa kitanya pil kina, obat malaria ya. Itu obatnya ternyata. Dulu Indonesia ini tahun 60 menjadi produsen kina terbesar di dunia. Pabriknya di Bandung Pak. Kita udah nggak punya lagi pabriknya, malah kita mengimpor. Yang kedua Avigan. Kalau Avigan itu buatan Jepang, itu ramuan. Kalau kina langsung dari tumbuh. Nah,
Nah, Bapak Ibu, Masya Allah, begitu cepat virus ini menyebar karena lewat droplet, lewat udara itu nggak bisa dilihat oleh kita. Nah, itu yang mengerikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah, begitu cepat pertumbuhannya. Bahkan sekarang ini yang paling cepat presentasi perkembangan corona ini di dunia adalah Indonesia. Melampaui jauh, bahkan lebih jauh daripada perkembangan di Cina. Karena baru 2-3 minggu yang lalu ya, masih 2 orang yang terkena. Sekarang sudah berapa ratus, bukan 100%, 200, tapi ribuan persen peningkatannya. Masya Allah. Makanya 2 minggu lalu Jakarta sudah dihimbau tidak ada kegiatan. Nah, tapi mulai hari ini sudah di lockdown, sudah orang kumpul-kumpul ditangkap sudah mulai hari ini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, namanya virus bisa menyebar ke mana? Bahkan bisa ke Jambi. Bisa. Hampir dipastikan akan menyapa Jambi, menyapa Muara Bungo, menyapa semua daerah. Nah, Bapak Ibu, yang penting sekarang bagaimana sikap kita menghadapi virus ini. Betul Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu tadi sudah tahu cara kerjanya virus itu melalui air liur yang terus itu. Makanya di Jakarta kalau ada orang batuk-batuk langsung namanya suspek COVID-19. Suspek itu sudah diduga, supaya artinya diduga ketularan virus. Kadang-kadang padahal bukan karena virus dia, karena sakit asma ya Pak ya. Mau sakit asma kayak sekarang, mau sakit batuk, pokoknya semua di suspek, diduga, jadi tersangka. Selangkah lagi terdakwa ya Pak ya. Nah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, subhanallah. Bagaimana cara penanganan kita? Begini Pak. Jadi dia lewat batuk mencerat kemana-mana, masuk ke tubuh orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur di Mahatma ini. Kenapa bersyukur? Energi sudah terbuka, ini sangat penting. Virus ini Pak, dia rentan terhadap energi listrik. Sangat kecil, kena medan elektromagnetik pun langsung mati. Ya. Cuma semua orang punya medan elektromagnetik, semua orang memancarkan sinar, semua sedunia, tapi hanya dekat sekali, pendek sekali, hanya sekitar 2 jengkal. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran, semua manusia mempunyai energi. Rabbana atmim lana nurona, itu surat apa tuh? Surat apa, masih ingat? At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Ya Allah, kata Allah, diajarkan oleh Allah ya, berdoalah kalian, ya Tuhan kami, tolong perbaguslah nur kami. Nur itu sinar atau energi. Nah, jadi perbagus. Jadi kita semua sudah punya. Cuma rata-rata jaraknya 2 jengkal. Artinya apa? Begitu orang batuk, karena jaraknya sangat sempit, si virus dalam keburu sudah masuk. Sebelum mati di jalan sudah nempel. Ini yang jadi masalah. Nah, Bapak Ibu bersyukur kepada Allah, energi sudah terbuka. Artinya apa? Pancaran listriknya bukan lagi 2 jengkal, tapi alhamdulillah sudah meluas. Syukur-syukur sampai 25 jengkal, 5 meter. Makanya anggota mata kalau dirasakan energinya itu nyetrum ini semua. Kalau dilihat nyala, mungkin kalau untuk melihat belum semuanya bisa ya Pak ya. Tapi kalau untuk tangan sih, saya yakin lah yang sudah keras 2 juga sudah bisa. Betul Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Nah, sehingga dalam medan listrik yang sangat kuat itu, begitu orang batuk muncrat, seret, karena jaraknya panjang, dalam perjalanan ini si virus sudah mati kesetrum. Ya, jadi sebetulnya virus itu kalau kesetrum mati. Ya, makanya sebetulnya membunuh virus itu mudah, setrum aja ya Pak ya. Orang kena virus setrum, cuma kalau orang disetrum, matinya bukan virusnya, orangnya ikut mati gitu. Betul Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Ya.
Dah, jadi bersyukurlah, langsung mati, tenang aja ya Pak ya. Nah, cuma ada cumanya, jangan gembira dulu ya Pak ya. Jangan gembira dulu. Energi ini mohon maaf bisa tiba-tiba menyusut. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, apa saja yang bisa membuat energi tiba-tiba hilang, nyaris seperti hilang. Padahal bukan hilang, dia hanya masuk, set. Nanti kalau sudah benar, nyala lagi. 3 hal, tolong jangan dilanggar nih. Yang pertama yang membuat energi tiba-tiba nyusut yaitu takabur. Takabur apa sih? Sombong. Jadi begitu ada orang, kita merasa wah kita hebat, kuat nih. Dia kok lemah, kita kuat. Sombong nggak itu? Itu energi langsung. Makanya yang diuji air keras, ada yang pernah diuji air keras nggak di sini? Itu kalau uji air keras Pak, wanti-wantinya satu, jangan sombong. Jangan merasa hebat ditonton orang. Wah, kalau merasa wah hebat nih ditonton orang, punya kemampuan ini, itu langsung kebakar. Kulitnya langsung melepuh, belang-belang Pak. Bisa setahun itu belang-belangnya. Nah, jadi hati-hati, jangan sombong. Nah, alhamdulillah. Jadi walaupun ada batuk-batuk, janganlah merasa lebih kuat dari orang lain. Ya Pak ya. Kita ini bisa kuat sehat karena Allah. Betul Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Yang kedua, ini hati-hati nih. Yang kedua yang bisa bikin tiba-tiba habis itu menyusut, yaitu rasa takut. Ada orang batuk-batuk, takut ketularan, malah ketularan bener itu. Kenapa? Energinya langsung lemah, menyusut, set. Begitu orang batuk udah masuk, terus nempel, nggak ada lagi perisainya. Nah, jadi jangan takut. Sebetulnya ini semua sudah dilarang dalam Al-Quran. Di Quran dilarang jangan sombong, betul? Banyak sekali ayat melarang sombong. Bahkan kata Allah, udhulu, masuklah kalian abwaba jahannam, ke dalam neraka jahanam. Fabisa maswa mutakabbirin, itulah tempat kembali orang sombong, neraka jahanam. Jadi sebetulnya Allah melarang kita sombong bukan untuk Allah. Allah sih maha kuasa ya Pak ya. Mau kita sombong mau enggak, kata Allah sebodoh amat, nggak ada urusan gitu ya. Jadi sebetulnya nggak boleh sombong tuh bukan untuk Allah tapi untuk kita, supaya kita selalu sehat. Betul Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Jangan takut sama istri ya Pak ya. Betul Pak? Jangan takut sama kunti, anak. Jangan takut sama pot. Betul Pak? Nah, takut hanya kepada Allah. Setuju Bapak Ibu? Yakin ya dong? Yakin. Ternyata Allah melarang takut juga bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan kita. Untuk Allah, kita takut, tidak takut, bodo amat, tidak ada urusan ya Pak ya. Ternyata untuk kita itu, betul Pak? Nah, yang ketiga ini hati-hati nih, yang paling sering menimpa kita nih. Jangan emosi. Emosi apa sih? Marah-marah, marah kesel. Jangan. Karena saat orang emosi marah, energinya langsung lemah, menyusut, set. Nah, udah kena orang batuk-batuk langsung nembus. Ya. Marah pun bila kata Allah, innallaha ma'as, Allah mendampingi orang-orang yang sabar. Artinya apa? Allah nggak suka sama yang suka marah-marah. Ini semua dilarang oleh Allah. Pak, bagaimana saat sedang tadi takut, sombong, marah? Begitu tadi tidak dilanggar, masuk. Begitu ada orang kena penyakit COVID, kita bisa nah, tapi bagaimana kemudian kita akhirnya sadar lagi, nggak marah lagi, damai lagi hati, memancar lagi dia, seret. Tapi yang jadi masalah virusnya sudah keburu masuk, sudah berkembang biak ya Pak ya. Ibarat begini Pak gambarannya, bentengnya sangat benteng yang kokoh. Tiba-tiba pintunya dibuka, saat dibuka sebentar itu pasukan musuh masuk. Beberapa orang nyusup.
nggak tahu itu tiba-tiba masuknya Pak, ini tutup lagi bentengnya. Apa yang terjadi? Walaupun benteng udah kokoh lagi, itu pasukan musuh itu sudah merusak dari dalam. Makanya hati-hati, nggak marah itu jangan kadang-kadang, tapi harus terus. Nggak takut pun jangan kadang-kadang ya Pak ya, harus terus. Nggak sombong pun jangan kadang-kadang, tapi harus terus. Setuju Bapak Ibu? Bagaimana cara menghadapi 3 macam ini nih supaya kita bisa ada rahasianya Pak? Ternyata subhanallah, ternyata rahasianya itu sangat enak ya Pak ya, dan sangat mudah. Bagaimana supaya kita tidak sombong? Ada caranya, yaitu senyum. Dengan orang senyum Pak, sombong itu tiba-tiba asal senyumnya senyum Nabi ya, senyum ramah, gerhana. Orang sombong itu nggak bisa senyum ramah, nggak bisa. Begitu dia senyum ramah, sombongnya langsung hilang. Nah, jadi mari kita selalu senyum. Betul Pak? Kemudian yang kedua, bagaimana menghilangkan rasa takut? Mudah, senyum ramah. Dengan senyum ramah takut itu hilang. Asal itu senyum ramah ya, bukan senyum kecut, bukan. Senyum ramah, betul? Alhamdulillah. Misalkan kita bawa mobil, pelanggan yang bawa STNK, salah ya Pak ya. Tapi kalau ramah, senyum ramah, kita boleh ramah. Hilang itu rasa takut kita, betul Pak? Atau misalkan tukang kuntilanak ya Pak ya, jangan langsung kabur ya Pak ya. Kuntilanaknya beri senyum, hilang itu takutnya. Atau ketemu pocong, ada yang pernah ketemu pocong ya? Coba senyum kan? Pocongnya malah bingung, ini kok nggak takut ya? Betul Pak? Jadi ternyata senyum itu dah dahsyat, betul. Yakin? Nah, yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan emosi? Senyum ramah. Ya Allah, ternyata 3 hal ini kuncinya senyum. Padahal senyum ramah udah biasa di Mahatma ya Pak ya. Ternyata ini kuncinya yang luar biasa. Cuma kita nggak sadar aja ya Pak ya. Betul Bapak Ibu? Makanya teman-teman semua mari jangan lupa kita harus selalu. Makanya di sini nggak senyum ramah push up 10 kali. Kenapa? Berarti pengen sakit itu. Oke Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Jadi cara menghadapi itu mudah, senyum. Ada yang sakit corona, biasa sakit, kita senyum aja. Selamat ya, alhamdulillah. Coba-coba takut ya, habis gitu. Kenapa orang pada kena? Ya itu tadi, pada ketakut. Betul Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Dan jangan lupa ya, bagaimana supaya nggak takut? Tadi sebelum Ramadan sadari di hati kita, Allah itu maha dekat, maha melindungi. Tenang aja Pak, Tuhan itu maha melindungi. Kenapa orang pada takut? Karena dia lupa kalau Tuhan itu maha melindungi. Betul? Bukan makna harus yakin Allah itu maha dekat dan maha kasih sayang dan maha melindungi dan maha segala-galanya. Betul Pak? Contohnya begini aja, ada orang datang sama Pak Asgur, sama Pak Hanusi, saya mohon perlindungan sama Pak Hanusi. Mohon tolong ini. Kira-kira dilindungi nggak? Dilindungi. Ya. Kalau kami itu kalau sudah dikejar penjahat, sama perlindungan pasti dilindungi. Betul Pak? Kalau dia nggak minta perlindungan, ya kita nggak lindungi. Betul Pak? Tuhan pun sama itu Pak. Kalau kita minta perlindungan padanya, dilindungi. Nah ini kenapa nggak dilindungi itu yang kena? Berarti dia nggak minta perlindungan. Kalau minta pasti Pak dilindungi. Dia maha dekat. Bahkan kata Allah lebih dekat dari udah. Yakin itu Pak? Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, katakan kepada hamba-hamba, kalau mereka bertanya, aku ini Allah ada di mana? Katakan, aku ini qarib. Qarib itu artinya apa? Dekat. Bahkan kata Nabi lebih dekat dari urat. Dekat banget. Alhamdulillah.
uji da'wat tadai ijadaan. Aku, kata Allah, mengabulkan setiap doa hamba-hambaku. Falyastajibuli. Tapi ada apinya itu. Tapi jalankan dulu kering. Pengen dilindungi oleh Allah, pengen disembuhkan, pengen disehatkan, pengen rezekinya pengen juga masuk surga. Tapi perintah Allah dijalankan, sholatnya malas, gimana akan dikabulkan doanya? Betul tak? Maka yang utama kalian minimal sholat jangan sampai lepas coba ya. Mau pada sehat? Mau pada selamat? Sholat ya, jangan sampai 5 waktu itu jangan sampai tinggal 5 waktu. Minimal itu minimal. Syukur-syukur ada sunah-sunahnya ya Pak ya. Ya setuju Bapak Ibu? Tapi ingat, perintah Allah itu maaf nih, bukan cuma sholat 5 waktu. Ada perintah lainnya. Apa perintah lainnya? Ya puasa Ramadan. Betul Pak? Apalagi zakat ya Pak ya. Apa cuma itu? Bukan. Perintah Allah itu banyak dan semua membahagiakan. Harus jujur, betul? Nah, yang biasa korupsi yang ngelamar jujur ya. Alhamdulillah. Betul? Apalagi perintah Allah senyum. Nah, yang biasa cemberut, kedadaran ya. Mulai hari ini harus senyum. Bukan senyum biasa, senyum sama. Senyumnya Rasul, senyumnya Nabi. Betul? Kalau nggak senyum bagaimana ya? Push up lah di sini. Di sini push up, di luar corona ya Pak ya. Setuju Bapak Ibu? Kan enak perintah Allah, disuruh senyum kan enak. Betul Pak? Disuruh jujur, enak jujur itu. Alhamdulillah. Disuruh apa lagi oleh Allah? Disuruh hormat sama orang tua, bakti sama orang tua, memuliakan guru, memuliakan tamu, betul Pak? Memuliakan tetangga, betul? Itu perintah yang enak Pak. Betul Pak? Nggak boleh ada kebencian sama orang lain. Nah, buang semua kebencian. Nggak boleh membenci agama lain, nggak boleh itu, nggak boleh. Kecuali kalau mereka memarahi kita, boleh kita lawan. Tapi kalau mereka baik, kita pun harus baik. Betul Bapak Ibu? Setuju? Harus sopan harus merendah. Bahkan kata Nabi, tawadhu, tidaklah kalian mau merendah. Tawadhu merendah. Ila rafa'ahu, kecuali kalian akan diangkat oleh Allah ke derajat rafa'ah. Rafa'ah itu derajat yang sangat tinggi. Dunia sampai di dunia derajat tinggi. Apa derajat yang tinggi? Usahanya lancar, alhamdulillah. Badannya sehat, hatinya bahagia. Pejabatnya belum tentu hatinya bahagia. Betul Pak? Bapak derajat tinggi, hati bahagia. Itu di dunia. Di akhirat lebih lagi masuk surga. Mau masuk surga? Merendah. Enggak apa-apa kaya bagus siapa ya? Tapi merendah. Tuh bagus mana? Mendingan kaya merendah atau miskin sombong? Bagus mana Pak? Udah miskin sombong lagi. Mendingan kaya tapi merendah. Betul? Yakin? Nikmat semua perintah. Enggak ada Pak satu pun perintah yang bikin susah, enggak ada. Semua bikin bahagia. Disuruh wudu, betul? Seger badan. Yakin? Oh, nikmat semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi kata Allah apa? Kalau mau dikabulkan doanya, ya jalankan dulu kering. Nah, sebenarnya perintah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan kita. Betul? Nah, jadi demikiannya teman-teman semua. Jadi tadi jaga 3 itu dengan senyum ramah ya. Kemudian ya pokoknya senyum teruslah ramah ya. Sholat jangan lupa. Hormati orang tua, hormati guru, hormati tetangga, hormati tamu, hormati semua. Merendah ya. Sama pimpinan kita harus taat, harus hormat. Kalau katakan enggak sini
Untuk sementara ini semua kegiatan harus dihentikan. Ikuti kata pemerintah. Berhenti dulu. Itu latihan bagaimana Pak? Bisa latihan di rumah sampai sarana ini dihentikan. Bisa saja Pak ya. Kalau sudah boleh kumpul lagi, monggo sudah. Pastilah pemerintah itu bikin aturan untuk kebaikan rakyat. Kita anak harus mendukung. Betul Bapak Ibu? Setuju? Nah, jadi demikian sudah tahu ilmunya ya untuk menghadapi corona. Ternyata tadi itu tenang aja lah dan jangan bangga dengan dosa hebatnya, terus kita Allah pasti melindungi, pasti asal tadi perintahnya dilaksanakan. Alhamdulillah. Minta perlindungan sama Allah, tapi mukanya cemberut ya, bagaimana? Bagaimana mau dilindungi? Betul? Jadi tolong yang pendadaran itu mukanya diubah ya. Tolong diubah ya, harus ikuti wajah siapa? Panutan kita, Rasulullah. Nabi itu dalam hadis dikatakan. Ada hadis, ini semua hadis yang riwayatkan, mau itu Bukhari, Muslim atau semua kitab hadis ada itu. Tertulis kalimatnya gini. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang bernama Abu Dzar bilang begini, falaqad ra'aitu, saya sungguh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi itu kalau senyum hatta badan sampai nampak tidak nawajisu, gigi geraham yang belakang. Artinya apa? Ramahnya luar biasa. Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak? Cinta tuh ngaku cinta aja nih. Cinta? Pasti cinta ya. Kalau cinta ikutilah beliau. Alhamdulillah. Makanya diajarkan oleh para senior kalau tepuk tangan harus. Coba kalau tepuk tangan senyum kan jelek banget gitu. Di tepuk tangan lu terapa gini. Betul? Tapi kalau senyum ramah begitu tepuk tangan enak mana senyum ramah? Jadi jauh ya Pak ya. Nah, jelaskan pendadaran, mari kita tepuk tangan senyum ramah. Haji kacamata ini masih kurang lebar giginya, coba sambil lebar lagi, buka mulutnya. Nah itu baru benar ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah baik Bapak Ibu, jadi sudah tahu bacaannya itu ternyata semuanya luar biasa. Sekarang sebentar lagi akan dibuka energinya yang kedua. Nah, coba kita lihat satu doang yang begini. Bismillah. Cuma dua tinggal dari badan masih. Nanti insya Allah dengan terbuka energi bisa lebih luas. Alhamdulillah. Dan ini memang anjuran dari Allah. Robbana atmimana nurona. Berdoalah kalian pada Tuhanmu agar sinar kalian menjadi lebih terang, lebih bagus, lebih luas. Alhamdulillah. Nanti dengan terbuka Pak, pancaran menjadi lebih kuat, lebih terang. Apa manfaatnya? Banyak. Kita coba empatnya kalau diingatin. Yang pertama, insya Allah badan tambah sehat. Kenapa tambah sehat? Ya tadi badan listrik lebih kuat, bakteri virus pada mati. Alhamdulillah. Tapi hati-hati ya, pukulan kalau kuat. Kalau kemarin kita marah, plak, orang merah, itu lain, plak, pingsan orang itu. Nanti dites habis ujian ya, pada buat nggak nih? Kalau cuma botol aja, sekali pukul, langsung. Hari ini botol, tapi ujian berikutnya bersih gitu. Ya. Kemampuan kedua, tanya dulu nih, mau nggak kalian tambah saya tambah kuat? Yang ketiga disangka keras seperti itu. Senior, mari kita langsung yang bersihkan
maghrib masih lama. Masih setengah. Siapa yang naik dari dasar ke kelas 1? Itu adalah dari dasar ke kelas 1. Yang naik dari dasar ke kelas 1 nanti mudah-mudahan bisa merasakan enak. Ada yang ngalir di sini. Bisa terasa dingin atau panas atau setrum atau kesemutan ya. Naik ke kelas 2 sampai sini. Sampai bawah. Naik ke kelas 3 sampai sini. Naik ke kelas 4. Naik ke kelas 5 sampai bawah lagi. Naik ke sampai sini. Naik ke kelas 1 sampai sini. Naik ke kelas 2 sampai bawah lagi. Naik ke kelas 3 sampai bawah. Naik ke kelas 4 sampai ke bawah. Naik ke kelas 5 sampai ujung kaki. Naik ke kombinasi 1 masuk ke dalam hati. Kalau sudah kombinasi, lihat orang langsung tahu apa kemampuan orang itu. Mau punya kemampuan seperti itu? Alhamdulillah. Mari kita mulai. Baik tetap. Yang pertama kalau terus doa ya, bersihkan dulu hatinya. Bapak Ibu agar berkah, mari kita awali dengan basmalah. Siap? Kosongkan nafas. Siap. Tarik nafas. Tarik terus. Siap. Tekan dua bersama. Selama 1 menit. Jangan dilepas. Niatkan tekan di dua bersama. Sambil tekan nafas, rasakan energi dari depan, dari para ketua di depan. Para ketua siap? Ketua kosongkan nafas. Ketua tarik nafas. Tekan bawah besar, jurus sigas. Tekan energi dari para ketua di depan. Sampai dengan kita bersama. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaru fis-suri fatatuna afwaja famutilatis samaa'u fakanat abwaba wa suyilatil jibalu luar biasa itu kan Bapak. Siapa yang naik dari dasar ke kelas 1 atau mana? Alhamdulillah. Pak Haji kerasa apa rasanya? Alhamdulillah. Kalau Pak yang terasa juga luar biasa itu kan dulu Bapak. Bapak Ibu sekarang langsung jurus. Saya sekarang jurus baru. Tapi ingat kalau ada suara azan semua harus setuju? Setelah jurus selesai kita langsung pulang ya Pak ya. Tapi saya dengar Ibu Haji katanya mau ngajak kita makan-makan ini. Ada selamatan ya. Bisa untuk semuanya ya. Orang sendiri banyak di jamu tenang pribadi. Jadi hari ini sebelum pulang kita makan ya. Baik para senior, terima kasih banyak. Silakan langsung jurus baru. Ya, tarik lagi, tekan lagi. Tapi yang tentu yang bagus tidak pakai coba. Alhamdulillah. Ya. Rasanya seperti yang di belakang, Bu, yang di belakang. Ya. Saya datang lagi. Ya. Pak, ini bahaya. Bu, samping kok, Bu. Padukan di samping. Mari kita mulai, badan tegak. Dan yang paling penting nanti hatinya terus bersihkan ya Pak ya. Dicampur pada Allah. Ya, karena kalau hati kotor nanti ketahuan ini. Maka buka. Nanti setelah dibuka kita periksa dulu satu-satu. Kalau terbuka kita bilang bagus. Tapi kalau belum ya, kita bilang belum ya. Yang belum karena hati masih kotor. Ada iri, ada dengki, ada sombong, ada kebencian dan sebagainya. Alhamdulillah. Mari kita mulai. Badan tegak. Bapak Ibu agar berkah, mari kita awali ya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Badan tegak, mata dibuka. Sekarang mata pandang pada satu titik di hadapan masing-masing. Kita mulai siap. Kosongkan nafas.
Hembuskan perutnya. Ya, tarik. Tarik terus. Siap, tekan bawah besar. Tekan sekuatnya. Selama 1 menit jangan bocor. Nanti tolong terus istighfar, mohon ampun, merendah pada Allah. Bagus. Seluruhnya tekan nafas, lebih kuat lagi. Lebih kuat tekannya, lebih bagus hasilnya. Bagus. 30 detik sudah berlalu. Tinggal separuh lagi, perjuangan, jangan bocor. Berarti terus istighfar. Lepas. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini tepuk tangan, saya tepuk tangan tapi senyumnya pada kemarin. Kita ulang ya. Mari tepuk tangan sampai selesai. Berapa? Alhamdulillah. Sekarang kita periksa dulu ya, sudah terbuka atau belum. Tolong dalam pemeriksaannya dibantu ya, dengan hati yang bersih. Caranya ya, coba dicampur semuanya. Mari semua badan tegak, tangan kembali, yang depan dibuka lagi. Kita periksa baris pertama. Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Masih pula seluruhnya tolong bersihkan hatinya, mohon ampun kepada Allah. Mengganggu energi. Baris pertama baju hijau, bersihkan hatinya. Astagfirullah. Bismillah. Bismillah. Bersihkan, minta ampun sepenuh hati. Ya, bagus. Sebelahnya bagus. Baju putih, bersihkan hatinya, minta ampun sepenuh hati. Kita manusia sudah pasti dengan salah dosa, minta ampun sepenuh hati. Bagus. Baju hitam, minta ampun, merendah pada Allah. Bagus. Alhamdulillah. Baris kedua, baris pertama tolong terus istighfar. Baris kedua ujung kanan. Bagus, iya.